kepala bulannya dipotong, kepala doang Le, sisanya enggak. Kantong ternyata terkelupas dan ditemukan juga tuh tanda-tanda periksaan serta terdapat bekas gigitan manusia yang berada hampir di sekujur tubuhnya. Astagfirullah, aku nggak bisa bayangin tuh bentuknya kayak gimana, ya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Assalamualaikum Le. Halo warga internet yang baru nonton di channel ini. Aku Sarah Ladiu. Alhamdulillah kita udah sampai di video ke-9 dalam channel ini. Le, mohon maaf ya baru upload. Aku kemarin-kemarin kena gejala tipes. Kayak ya Allah ini gimana konten aku. Mohon maaf ya, aku sebenarnya pengen banget gitu upload minimal seminggu sekali. Bismillah deh ya. Nah, hari ini Le, aku akan membahas tentang kasus yang pernah membuat warga Brazil gempar atas hilangnya anak-anak secara misterius. Hampir 42 anak Le yang hilang. Ada yang pas ditemukan kelaminnya hilang, tubuhnya utuh tapi nya nggak ada. Ada juga tuh yang di tubuhnya terdapat bekas gigitan manusia, ada yang badannya kebakar bekas rokok. Semua korban ini Le rata-rata masih berusia 8 sampai 14 tahun. Mereka mengalami penyiksaan, pemerkosaan, penggirian ini Le. Kematiannya alias dites dan tubuh mereka dimutilasi lalu dijual ke pasar gelap. Beberapa sumber juga bilangnya para penculik bahkan memakan organ mereka. Nah, apakah berita itu benar? Hari ini aku akan bahas. Semoga nggak kena teguran YouTube ya Le. Amin. Nanti beberapa kata bakal aku sensor ya biar gak bengis-bengis banget gitu dengernya, nggak bikin telinga linu. Apa sih yang terjadi sama mereka, kok bisa sesadis itu? Siapa pelakunya? Mari kita bahas. Gasken. Guys, nós sabemos que na CPI da pedofilia do Senado ele confessou. Estamos aguardando o senador Magno Malta que vai dizer isso aqui. Sekarang tahun berapa Le? 2025 kan? Nah, kita mundur dulu ke tahun 1989 atau 36 tahun yang lalu di kota bernama Altamira, kota kecil di negara bagian Pará, Brazil. Kota yang dikelilingi oleh hutan hujan Amazon dan berada di dekat Sungai Singu, salah satu anak sungai utama Amazon. Kalau dari Indonesia ke sana Le, jaraknya sekitar 18.114 km. Tuh Amazon gak Le? Hutan terbesar di dunia. Siapa sangka hutan ini menjadi lokasi kebengisan pembunuhan anak-anak dari tahun 1989 sampai 1993. Dalam rentang waktu tersebut berarti hampir 4 tahun ya. Nah, masyarakat di sana diteror dengan kasus anak-anak yang menghilang dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Walaupun Altamira adalah sebuah kota Le, di mana biasanya kota itu kan fasilitas dan lain-lainnya mudah diurus. Kalau daripada misalnya kita tinggal di pedalaman, kalau mengurus-ngurus itu lebih susah gitu kan. Walaupun Altamira ini sebuah kota, bisa dibilang kota ini letaknya cukup terpencil sehingga membuat kasus ini berlarut-larut selama bertahun-tahun. Kasus ini pertama kali terjadi pada tanggal 2 Agustus 1989. Pada hari itu, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Jose Sidney Miranda yang sedang bermain tiba-tiba menghilang. Menurut keterangan orang terdekatnya, si Joseph ini pergi keluar rumah tapi nggak balik-balik lagi. Gak lama setelah Jose menghilang, ada nih orang yang nemuin kerangka manusia. Semenjak itulah keluarga dan masyarakat sekitar beranggapan, oh berarti Jose udah meninggal. Namun pada tahun 1993, Jose yang dikira udah meninggal ternyata masih hidup. Ia ditemukan oleh seorang reporter televisi. Ini baru kasus pertama Le. Alhamdulillahnya selamat. Masih di tahun yang sama, 3 bulan kemudian pada tanggal 17 November 1989, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Otoniel tiba-tiba dihampiri seorang pria dewasa yang mengajaknya pergi makan mangga. Diajakin kan itu, kamu mau makan mangga nggak? Ada loh tempatnya di sana, enak, manis, bisa makan sepuasnya. Kita ke sana yuk, pergi makan bareng. Kurang lebih kayak gitu. Di perjalanan kan berhenti tuh ya. Pria ini mendadak membekap wajah Otoniel dengan kain yang sebelumnya udah ditaruh obat. Dibekap sampai pingsan. Kalian pernah nggak nonton adegan-adegan penculikan dalam film yang mukanya dibekap pakai kain terus dikancing-kancing biar si korban ini menghirup bau dari kain itu? Kurang lebih kayak gitu. Namun alhamdulillahnya walaupun sempat diculik, Otoniel nggak dibunuh Le. Pas kebangun dia baru sadar tuh banyak darah ngerembes dari kemaluannya. Ia selamat tapi kemaluannya dikebiri alias
paham lah ya, dikerek umur 10 tahun itu. Astagfirullah. Beberapa bulan kemudian, alhamdulillahnya udah gak ada lagi nih kasus anak hilang. Tapi tahun depannya, jelang 8 bulan semenjak kasus kedua, ada lagi nih di tanggal 23 Juli 1990. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Pinheiro yang kala itu sedang bermain tiba-tiba dihampiri seorang pria dewasa gak dikenal yang menawarkannya untuk mengambil layang-layang, kayak, "Oi, di sana ada layang-layang kesangkut, ambil yuk." Yang duluan dapat jadi pemiliknya, namanya juga bocah gitu ya. Ya udah tuh, Pinheiro pun mengikuti pria itu. Pas udah sampai di hutan, sama dengan kasus sebelumnya, muka anak ini tiba-tiba dibekap pakai kain sampai pingsan. Walaupun pada akhirnya ia selamat, nahasnya Pinheiro menjadi korban kekerasan seksual dan ke***nya juga di ya. Astagfirullahaladzim. 1 tahun kemudian, pada 20 Januari 1991 terjadi lagi nih kasus keempat. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Tito Mendes, ia dinyatakan menghilang. Terakhir kali orang-orang ngelihatnya itu dia tadi lagi beli mangga sama laki-laki gitu, laki-laki dewasa. Nah, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya, Tito sampai detik ini nggak ditemukan, kayak udah gitu hilang di telan bumi. Di tahun yang sama, 3 bulan kemudian, pada 5 Mei 1991, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Ailton dinyatakan menghilang. Setelah 46 hari nggak ada kabar apapun, kerangka anak itu akhirnya ditemukan. Di sini janggal banget, kerangka yang ditemukan kan langsung dibawa sama polisi ke IML. IML ini semacam lembaga forensik di Brazil yang bertanggung jawab untuk melakukan otopsi jenazah. Nah, dibawa ke sana, tetapi sebelum pemeriksaan forensik dilakukan, di sini nih yang bikin aneh, kerangka Ailton mendadak menghilang. Kok bisa hilang? Aku juga nggak tahu, udah mulai janggal nih kan dari sini. Masa di tempat kayak lembaga untuk pemeriksaan forensik bisa jasadnya bisa hilang gitu? Kok bisa? Siapa yang tertarik dengan jasad? Nah, beberapa kasus yang udah aku sebutin tadi, kan ada yang selamat tanpa luka, selamat tapi dikerek gitu kan. Ada juga anak hilang dan anak yang dibunuh. Selanjutnya aku bahas dulu kasus anak-anak yang dibunuh. Diketahui dari tanggal 1 Januari 1992 sampai 27 Maret 1993, total anak yang dibunuh berjumlah 6 orang. Ini aku baru bahas daftar yang dibunuh menurut data yang tercatat ya, Yang pertama tadi kan Ailton yang kerangka mayatnya tiba-tiba hilang di tempat forensik. Nah, daftar kedua bernama Jurdile, anak laki-laki berusia 13 tahun yang hilang pada 1 Januari 1992. Kata orang-orang, anak ini menghilang di tengah acara yang saat itu diadakan di sebuah rumah kebun. Lagi pesta tiba-tiba hilang. 2 hari kemudian, tubuh Jurdile ditemukan sangat mengenaskan. Lehernya keger, bau tanpa baju sehelai pun, kepulanya dikerek, menjadi korban pelecehan seksual. Terdapat juga luka tusuk dan bekas luka rokok. Astagfirullah. Ini kasus kedua yang dibunuh, Nah, 3 bulan kemudian pada 11 April 1992, korban lain bernama Ednaldo yang saat itu masih berusia 12 tahun, tubuhnya ditemukan di dalam sumur bor dalam keadaan meninggal dengan bekas luka dan luka lecet akibat dipukul. Selanjutnya ada lagi nih, 5 bulan setelah kasus Ednaldo terjadi pada 1 Oktober 1992, masih di tahun yang sama, Jaines, anak umur 13 tahun yang kala itu sedang membantu ayahnya menggiring ternak, tiba-tiba hilang. 2 hari kemudian, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tragis. Kepalanya dikerek, menjadi korban kekerasan seksual, matanya dicengkel kayak tak gitu, tangannya robek parah. Selain itu, di sekujur tubuhnya juga terdapat tanda-tanda habis disiksa. Kematian Jaines menjadi satu-satunya kasus yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian. Gak lama setelah kasus itu terungkap, bulan depannya pada 13 November, anak laki-laki lain bernama Clapson, umur 13 tahun dibunuh. Keadaannya hampir mirip tuh kayak kondisi korban sebelumnya si Jaines. Kemahannya dikerek,
tanpa pakaian dan tanda-tanda penyiksaan. Selanjutnya adalah kasus terakhir sebagai korban yang dibunuh. Ini nama yang tercatat ya, Le. Ia bernama Flavio. Pada tahun 1993, bulan Maret tanggal 27, tubuh anak berumur 10 tahun ini ditemukan dalam keadaan udah pasti meninggal dengan kondisi kemulannya dikerek. Ini beda dari kasus sebelum-sebelumnya, Le. Rata-rata kan kemulannya digerek ya. Nah, kalau di kasus ini kemulannya kepala. Gimana jelasinnya? Aku nggak enak ngomongnya. Kepala kemulannya dipotong. Kepala doang, Le. Sisanya enggak. Kantong nya terkelupas dan ditemukan juga tuh tanda-tanda penyiksaan serta terdapat bekas gigitan manusia yang berada hampir di sekujur tubuhnya. Astagfirullah, aku nggak bisa bayangin tuh bentuknya kayak gimana, ya Allah. Flavio, Le, adalah korban terakhir yang namanya dimasukkan ke dalam proses hukum. Selain korban-korban yang dibunuh, ada juga korban-korban yang hilang dan gak pernah ditemukan sampai detik ini. Mereka bernama 1. Tito Mendes, 13 tahun, kasus yang udah aku bahas di awal tadi. Nah itu. 2. JCB, 8 tahun. 3. Mauricio, 12 tahun. 4. Renan Santos, 9 tahun. Dan yang terakhir, Rosinaldo berumur 11 tahun. Kasus anak-anak yang hilang ini terjadi pada rentang waktu dari tanggal 21 Agustus 1991 sampai pada tanggal 9 Juli 1993. Korban terakhir yang menghilangkan Rosinaldo ya. Nah, dia ini, Le, punya saudara yang lebih tua usia 14 tahun. Kakaknya juga sempat diculik tuh di tahun 1992, tapi alhamdulillahnya selamat. Kakaknya dibawa ke pinggiran kota dan berhasil kabur. Sedangkan adiknya yang 11 tahun ini diculik tanggal 9 Juli 1993, namun gak selamat dan menghilang sampai sekarang. 2 bersaudara, adiknya hilang, kakaknya selamat. Astagfirullah, gak kebayang dah traumanya, ya Allah. Beberapa korban yang tercatat karena berhasil selamat, Le, diketahui berjumlah 8 orang. Walaupun selamat, mereka menderita luka fisik dan trauma psikologis yang gak bisa disembuhin. Mereka adalah Jose Sidney Miranda, usia 8 tahun. Kasus pertama yang dikira udah mati, tapi ternyata masih hidup, ditemukan lagi di tahun 1993, ya kan? 2. Otoniel, umur 10 tahun, anak yang selamat tapi kemahulannya dikerek. Terus ada Pinheiro, 9 tahun, sama juga tuh selamat tapi dikerek. Ada Acos 12 tahun, ada SFS 13 tahun, dan R 14 tahun. Kakak dari Rosinaldo, adiknya tadi yang hilang tuh, dia ini inisial R. Terus ada GS 14 tahun, dan terakhir GFL usia 12 tahun. Sampai sini aku kasih kesimpulan dulu, Le. Dari anak-anak yang dibunuh 6 orang, yang hilang 5 orang, dan yang selamat 8 orang, total semua yang tercatat berjumlah 19 orang, ya kan? Perlu diketahui, Le, kasus-kasus hilangnya anak-anak di kota Altamira sebenarnya dari awal udah diselidikin oleh pihak kepolisian. Kan kejadian pertama di tahun 1989 ya. Sedari awal mereka telah mencoba menghubungkan titik-titik antara pembunuhan dan anak-anak yang hilang. Rata-rata, Le, semua anak yang ditemukan udah dibunuh merupakan anak-anak tunawisma. Anak-anak yang hidup di jalanan, yang gak sekolah, cuman kerja serabutan, nah itu. Sedangkan sebagian besar yang selamat tapi di Kebire, yang hilang dan yang lolos adalah anak-anak yang sebelumnya telah dilaporkan menghilang oleh orang tuanya. Paham gak, Le? Yang dibunuh semuanya itu anak tunawisma, sedangkan sisanya atau sebagian besar tuh bukan anak-anak tunawisma. Kan dari total catatan yang ada yang dibunuh 6 orang, nah berarti masih ada sisanya sekitar 13 orang yang tercatat doang. Hal ini membuat para detektif kerasa bingung. Mereka berpikir gitu, oh berarti kedua kasus ini antara anak-anak yang hilang bukan tunawisma dan anak-anak yang dibunuh tunawisma gak ada hubungannya. Pada tahun 1990, usai terjadi 2 kasus anak-anak yang digerek hidup-hidup. Ingat gak tadi namanya siapa? Otoniel 10 tahun dan Pinheiro 9 tahun. Ingat gak tadi anak yang diajak makan mangga terus dibekap sama anak yang diajak ngambil yang lain kesangkut? Nah itu mereka berdua. Setelah mereka kembali, kedua anak ini memberi kesaksian jika Rotilio de Souza adalah orang yang telah menyerang mereka. Rotilio sendiri merupakan gelandangan yang sering berkeliaran di jalan. Kayak saat itu polisi udah pede, udah yakin gitu jika Rotilio de Souza memang merupakan pelakunya. Kayak akhirnya kita berhasil menangkap monster Altamira. Namun, Le, beberapa bulan kemudian, secara misterius dan penuh kejanggalan, pria ini
tiba-tiba meninggal di kantor polisi, dan secara bersamaan juga kasus anak hilang terjadi lagi dengan pola pembunuhan yang sama, yaitu kemulannya digerek. Berarti apa? Polisi salah tangkap, bukan dia orangnya. Tapi ya gimana, orangnya juga udah mati. Astagfirullah. Setelah itu penyelidikan dibuka kembali. Sebuah lembaga pusat perlindungan anak atau singkatan dalam bahasa Portugisnya CDM berpendapat, ini kalau dipikir-pikir lagi, semua korban memiliki satu kesamaan yang sama, yaitu anak laki-laki sehat dan berasal dari keluarga miskin. Pada penyelidikan berikutnya di tahun 1992, polisi mencurigai jika kasus ini berhubungan dengan dugaan jaringan perdagangan organ. Anak-anak diculik, lalu organnya diambil untuk dijual. Para polisi lalu menangkap dua orang dokter bernama Anísio Ferreira de Souza dan Césio Brandão. Nah, mereka ini merupakan pendatang pada tahun 1990 untuk bertugas di kota itu. Dr. Césio sendiri adalah seorang direktur rumah sakit di Altamira. Namun, dugaan motif jaringan perdagangan organ ini dibantah oleh seorang ahli yang setelah dilakukan uji laboratorium, cara pemotongan atau cara pemutilan anak-anak menunjukkan jika organ-organ tersebut gak bisa digunakan untuk tujuan transplantasi, gak bisa dijual lagi, Kan kalau organ manusia dijual lagi harus ada teknik pembedahannya. Ini organ manusia, bukan insang. Ini kan yang asal cabut beres. Pada akhirnya setelah 30 hari ditahan, kedua dokter itu pun dibebaskan. Di akhir tahun 1992, pada bulan Desember, polisi kembali menangkap seorang pria bernama Hamilton Madeira Gomes, seorang putra dari pengusaha tajir di kota itu. Ia diduga menjadi pelaku pembunuhan dari anak bernama Jaines. Namun, kan polisi ngaku pelakunya udah ditangkap. Nah, di waktu yang bersamaan juga, kasus anak hilang terus terjadi. Masyarakat jadi bingung. Kalau pelakunya si anak pengusaha ini udah ketangkap, kenapa anak-anak hilang masih terjadi, gitu kan? 1 tahun kemudian, pada 1993, saat para polisi merasa menemui jalan buntu, gak ada petunjuk apapun, dua orang anak laki-laki bernama Otoniel dan Pinheiro, korban tahun 1989 dan 1990, muncul lagi untuk memberikan kesaksian. Mereka mengaku sebagai korban yang berhasil lolos dari penculikan itu. Meskipun selamat, mereka pernah disiksa dan dimutilasi ke mulanya dalam keadaan hidup-hidup. Ingat kasus-kasus yang tadi aku bilang selamat tapi mulanya digerek, itu mereka digitukan dalam keadaan hidup. Astagfirullah, kayak digerek tuh, itu dalam keadaan sadar atau setengah sadar, dibikin pingsan dulu, ditebas, baru dibiarkan hidup. Biar apa kayak gitu? Supaya apa? Hanya pelakunya aja yang tahu, Allahu a'lam. Tapi berarti di sini pelakunya selain punya mental psikopat, dia juga punya kelainan seksual. Dibuktikan beberapa korban bahkan diperkaos. Tuh korbannya anak laki-laki loh, umur 8 sampai 14 tahun. Astagfirullah. Lanjut ke kesaksian Otoniel dan Pinheiro. Ketika persidangan kasus ini dilakukan di tahun 2003, mereka hadir sebagai saksi. Pada momen itu mereka mengatakan, selain kami berdua, Pak, sebenarnya ada juga anak-anak lain yang diculik dan ditam sampai mati, lalu mereka diambil dan dijual ke pasar gelap. Beberapa sumber juga bilangnya para penculik bahkan organ-organ dari anak-anak itu. Namun, hal ini belum dapat dipastikan karena sumbernya nggak resmi dan nggak ada buktinya juga. Otoniel dan Pinheiro kemudian melanjutkan dengan mengungkap para pelakunya. Masyarakat Brazil yang mendengar pengakuan anak-anak ini ngerasa sangat amat terkejut karena pelaku yang mereka sebutkan merupakan sosok yang dihormati di masyarakat. Siapa itu? Mereka menyebutkan beberapa nama, di antaranya adalah nama dua orang dokter bernama Dr. Anísio Ferreira de Souza dan Dr. Césio Brandão. Anak-anak ini juga menyebutkan nama seorang anak pengusaha kaya raya bernama Hamilton Madeira Gomes yang tadi udah ditangkap. Terus ada juga lagi tuh seorang satpam bernama Carlos Alberto. Terus ada seorang petugas polisi bernama Aldenor Ferreira Cardoso dan seorang wanita yang merupakan pemimpin sekte keagamaan bernama Valentina de Andrade.
pengakuan kedua anak ini sempat dipertanyakan lagi gitu. Soalnya di awal tadi pas di tahun 1990 Othoniel dan Pinheiro kan ngakunya yang jadi pelaku kejahatan si Rotelius de Souza yang udah meninggal di penjara. Dia juga ketangkap kan gara-gara pengakuan dua anak ini. Sekarang kesaksiannya kok berubah lagi. Namun mereka menjelaskan bahwa saat itu mereka takut dibunuh kalau nyebutin nama pelaku sebenarnya. Nah, Othoniel juga bilang tuh, dulu saya adalah anak kecil yang penuh ketakutan, tapi sekarang saya sudah dewasa, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya dan sekarang saya tidak takut lagi, kata Othoniel. Nah, aku bahas dulu mulai dari pemimpin sebuah sekte ya, bernama siapa tadi? Valentina de Andrade ya kan, nama yang disebutin Othoniel dan Pinheiro. Nah, Valentina de Andrade ini adalah sosok yang cukup kontroversi di Brazil. Dia mendirikan sebuah sekte bernama Superior Alinhamento Universal. Kalau diterjemahkan jadi semacam keselarasan semesta tertinggi. Sekte keselarasan semesta tertinggi. Nah, masalahnya nih ada di dalam ajarannya. Valentina pernah mengaku gini, saya pernah dihubungi oleh makhluk luar angkasa yang memberi peringatan bahwa dunia akan segera kiamat. Namun, kalau ajaran saya ini disebarluaskan, maka akan ada pesawat luar angkasa yang datang untuk menyelamatkan kami. Oh iya, nama lain sekte ini disebut juga sebagai sekte UFO, karena kepercayaannya kan yang sering menghubungkan dengan makhluk-makhluk luar angkasa gitu. Mulai tahun 1981, Valentina mulai menyebarkan ajaran yang isinya bertentangan banget dengan kepercayaan umum. Katanya, Tuhan itu sebenarnya nggak ada dan Yesus adalah alien yang dikirim ke bumi untuk mengajarkan pencerahan dan kasih. Sampai sini udah mulai kedengeran kayak, hah? Gitu. Ajaran ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Valentina percaya bahwa anak laki-laki yang lahir setelah tahun 1981 adalah perwujudan kejahatan. Mereka dianggap sebagai ancaman spiritual dan dalam ajaran ini disebutkan bahwa mereka harus dimusnahkan sebagai bentuk persembahan kepada makhluk luar angkasa agar para pengikut sektenya bisa diselamatkan dari kiamat. Valentina kemudian dituduh telah melakukan ritual ilmu hitam dengan mengambil alat kelamin anak-anak untuk dipersembahkan kepada makhluk luar angkasa. Di antara bukti yang ditemukan adalah keberadaan buku yang ditulis oleh Valentina dan rekaman video yang menunjukkan ia sedang melakukan ritual satanisme dan ilmu hitam dengan beberapa orang berkerudung. Di video itu ia dalam keadaan gak sadar gitu berkata, anak-anak kecil itu. Dalam bukunya juga tertulis mantra yang akan dilakukan pada anak-anak dengan penjelasan jika mantra ini bisa memberikan kemajuan, kekayaan, dan kesehatan. Valentina sendiri sebenarnya gak ada bukti langsung yang menunjukkan kalau dia terlibat dalam kasus ini. Tapi ajaran dan pengaruhnya diyakini berperan besar dalam membentuk pola pikir bagi mereka, si pembunuh itu, untuk melakukan kekerasan kepada anak-anak, terutama anak laki-laki. Kan semua korban anak laki-laki. Nah, dari kesaksian dua anak tadi, kepala sekte UFO ini diduga terlibat, tapi dia gak terima dituduh begitu. Akhirnya ia pun melarikan diri dari negara Brazil. Beberapa tahun pun berlalu setelah melalui proses yang panjang. Berdasarkan dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan, para penyidik menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini. Para saksi berkata jika mereka adalah komplotan yang terlibat dalam kejahatan kelompok sekte UFO. Yang pertama adalah Dr. Anísio Ferreira de Souza. Tadi yang sebelumnya udah pernah ketangkap di tahun 1992. Pada 1993 ia ditangkap lagi karena dituduh sebagai bagian dari kelompok sekte UFO yang menculik anak-anak untuk dijadikan persembahan dalam ritual satanisme dan ilmu hitam. Ia dijatuhi hukuman 77 tahun penjara karena terlibat dalam kasus pembunuhan dan telah ditahan sejak tahun 2001. Namun pada Desember 2004 ia mendapat habeas corpus, yaitu semacam kebebasan sementara untuk menunggu proses banding di pengadilan. Padahal
Dia ini dokter yang dikenal sangat baik di tengah masyarakat karena semenjak bertugas di kota Altamira, ia merawat penduduk setempat dengan tarif pengobatan terjangkau. Ia juga memberikan perumahan gratis dan menggalang dana untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Tetapi kebaikannya ini diartikan oleh kepolisian sebagai kedok agar dia nggak dicurigain. Ditambah lagi, seorang pria bernama Edmilson da Silva Farazao memberi kesaksian. Dia bilang gini, tahun 1991 saya waktu itu sempat menghadiri sebuah ritual pemujaan setan di rumah dokter De Souza, di rumah dokter ini, dimana di pertemuan itu kepala sekte Valentina de Andrade juga ada di sana, kata pria ini. Selanjutnya adalah tersangka kedua bernama Dr. Cesio Brandao, direktur Rumah Sakit Altamira. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, pernah ditangkap di tahun 1992, tapi pada 9 Juli 1993 ia ditangkap lagi dan dikurung selama hampir 2 tahun tanpa vonis pengadilan yang jelas. Penangkapan Dr. Cesio diberatkan dengan pengakuan dari seorang kakek bernama Agostinho berusia 74 tahun yang memberikan kesaksian kayak gini. Pada 1 Oktober 1998 saya pernah melihat Dr. Cesio keluar dari hutan. Pas saya lewat, saya ngelihat dokter ini sedang memegang parang berdarah dan membawa sebuah kotak styrofoam. Pas dia nyadar saya lagi merhatiin, dokter itu tiba-tiba bertingkah aneh dengan memotong-motong ranting pohon di situ. Saya juga melihat keberadaan Amailton Gomez yang sedang memegang kuda, jaraknya hanya beberapa meter dari keberadaan Dr. Cesio. Amailton Gomez ini adalah tersangka ketiga, tapi nanti baru aku jelasin. Singkatnya, ketika lokasi yang ditunjuk saksi kakek ini diselidiki, polisi menemukan satu mayat anak laki-laki yang selama ini hilang. Walaupun begitu, nggak ada bukti langsung, CCTV nggak ada, bukti parah nggak ada, cuman sebatas kesaksian. Sehingga pada tahun 2003, Dr. Cesio dijatuhi hukuman 56 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, dan penyiksaan terhadap sejumlah anak laki-laki di Altamira. Namun pada November 2004 ia berhasil mendapatkan habeas corpus, berarti dia bisa tuh nunggu proses banding di pengadilan tanpa perlu dikurung lagi. Tersangka ketiga adalah Amailton Medeira Gomez. Nah, ini baru nama yang kakek tadi sebutin. Ia merupakan putra seorang pengusaha tajir di kota itu. Sedikit informasi tentang pria ini, meskipun ia pernah berkencan dengan seorang wanita, Amailton rupanya juga memiliki hubungan dengan laki-laki. Fakta itu memicu desas-desus alias gosip yang mengatakan bahwa dia merupakan seorang homoseksual. Nah, karena itu dia kayak, oh jangan-jangan dia lagi pelakunya, udah dicurigain gitu. Udah dari situ kayak, oh nyambung nih. Soalnya kan beberapa korban juga dilecehin, ya kan? Setelah diselidiki, para penyidik berkesimpulan bahwa Amailton adalah pelaku utama yang memancing dan menyerang anak-anak. Kayak dia yang ngajak anak-anak pergi ke situ yuk, pergi ke sini yuk. Sampai di lokasi korban lalu diserang, kurang lebih kayak gitu. Seorang saksi lain juga mengaku, gak lama setelah salah satu anak menghilang, saksi itu berkata, saya pernah melihat Amailton memakai kemeja berlumuran darah. Namun karena berkelakuan baik dan telah ditahan selama beberapa bulan, ia pun mendapat habeas corpus pada Desember 2004, dibebasin sementara. Lanjut, tersangka keempat bernama Carlos Alberto, seorang mantan perwira polisi militer yang bekerja sebagai satpam di toko usaha milik Amailton Gomez. Tersangka yang ketiga tadi, Carlos ini dituduh oleh Otoniel, anak umur 10 tahun yang diajak makan mangga tahun 1989. Kasus kedua, inget gak tadi yang udah aku sebutin, diajak makan mangga tapi di jalan dibekap, terus kemauannya di gerek. Ia hadir di pengadilan dan mengaku bahwa Carlos adalah orang yang mengajaknya makan mangga. Tersangka kelima adalah Aldenor Ferreira Cardoso, seorang polisi militer yang dituduh langsung oleh korban yang selamat sebagai orang yang menculik anak itu. Sumber lain mengatakan jika Aldenor adalah orang yang berperan dalam memberikan keamanan kepada kelompok orang-orang di sekte UFO. Namun sejauh yang aku cari sumbernya, nama Aldenor dinyatakan tidak dikonfirmasi dalam
dalam catatan, dia nggak pernah ditemukan dan sampai hari ini nggak ada informasi tentang keberadaannya. Selanjutnya adalah tersangka ke-6 adalah ayah dari Amailton Madeira Gomez bernama Jose Amedos Gomez. Ayah sama anak ini jadi tersangka. Ayah Gomez dituduh sebagai otak dari pembunuhan yang dilakukan oleh para dokter, dan menurut polisi jika ayah Gomez ini mempraktekkan ritual ilmu hitam untuk keuntungan finansial. Secara kan dia pengusaha tajir di kota itu. Namun bukti yang polisi katakan gak cukup untuk menahan ayah Gomez sehingga ia pun dibebaskan. Nah, tersangka terakhir adalah kepala sekte UFO. Ingat tadi namanya siapa? Valentina de Andrade. Awalnya dia sempat kabur kan ke luar negeri, tapi beberapa tahun kemudian ia berhasil ditangkap. Cuman si kepala sekte ini berhasil lolos lagi. Kok bisa? Jadi dia punya alibi kuat. Kepala sekte UFO mengaku jika saat kasus-kasus itu terjadi dia sedang berada di luar kota, dan alibi itu diterima. Ia pun dibebaskan dari segala tuduhan pada Desember 2003 karena kurangnya bukti dan kasusnya dinyatakan kadaluarsa karena usianya yang sudah di atas 70 tahun. Sekarang Valentina masih hidup bebas, bahkan terus memimpin orang-orang para pengikut sektenya yang semakin hari semakin bertambah. Kesimpulannya apa, Dari 7 tersangka yang ditetapkan penyidik, yang bebas dari hukuman hanya kepala sekte UFO, Valentina de Andrade, dan pengusaha tajir di kota itu, si ayah Gomez. Pada Desember akhir tahun 2003, seorang pria bernama Francisco das Chagas Rodrigues de Brito membuat pengakuan yang mengejutkan publik. Diketahui ia adalah seorang mekanik sepeda, kayak montir bengkel gitu, yang lahir pada tahun 1964. Pria ini mengaku kepada polisi bahwa ia telah melakukan 42 kali pembunuhan kepada anak-anak, diantaranya berlokasi di Maranhão dan juga di Altamira. Nih dia nggak cuma asal ngaku saya pembunuhnya, nggak gitu doang. Ada juga hal lain yang membuat orang-orang semakin yakin bahwa ia adalah pelakunya. Pertama, saat membuat pengakuan kepada seorang kriminolog spesialis kejahatan berantai bernama Iliana Casoy, Francisco menceritakan detail pembunuhan, mulai dari membujuk anak laki-laki untuk masuk ke dalam hutan, lalu dimutilasi dan dibunuh. Dia juga bilang tuh, saya memotong jari tengah tangan kanan salah satu dari anak-anak itu. Saat dicocokkan dengan laporan otopsi, emang ada korban yang tercatat jari tengah tangan kanannya nggak ada. Kedua, Francisco ini juga mampu mengenali wajah para korban mutilasi di Altamira melalui foto-foto yang ditunjukkan. Kayak ditunjukin nih, dia bisa tuh nyebutin nama-namanya. Ini si A, ini si B, ini si C. Disebutin satu persatu sama dia. Nah, rupanya dari tahun 1989 hingga 1993, ia pernah tinggal di Altamira. Kan di tahun-tahun itu banyak kasus terjadi ya kan. Ketiga, polisi juga menemukan jasad dan beberapa tengkorak anak-anak yang terkubur di halaman rumahnya, dan beberapa organ-organ di dalam rumahnya. Ada yang di halaman dan ada yang di dalam. Serta pola pembunuhan yang terjadi di Maranhão dan Altamira memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dikerek kemahunya. Sampai sini aku ngasih kesimpulan dikit ya, Artinya selain di Maranhão, kan dia ditangkapnya di sana ya. Francisco juga melakukan pembunuhan di Altamira. Sejak penangkapan dan pengakuan Francisco dari sini, beberapa pelaku di Maranhão akhirnya dibebaskan karena pelaku aslinya kan udah ketangkap. Sedangkan di Altamira enggak, Walaupun pengacara dari para dokter yang tadi dijadikan tersangka berusaha mati-matian agar dilakukan sidang ulang mengenai hubungan kasus di kedua kota ini, mereka membela gitu. Bisa jadi kejahatan ini pelakunya yang emang bukan dua dokter tadi sama satu anak pengusaha, satu mantan polisi. Dan seorang polisi, ada 5 orang kan yang udah dihukum. Nah, bisa jadi bukan mereka pelakunya. Toh yang di Maranhão udah ngaku kan pelakunya dia. Walaupun begitu, hakimnya nggak mau. Hakim yang di Altamira tuh nggak mau. Dia bilang gini, pengakuan si Francisco itu cuma ada di berkas penyelidikan polisi doang, belum pernah dibahas atau diuji di sidang pengadilan yang resmi. Jadi menurut dia itu nggak bisa dijadikan alasan untuk ngebuka lagi kasus yang udah ditutup. Nah, pendapat hakim ini juga disetujui oleh seluruh anggota majelis hakim. Singkat cerita, semua tersangka dan pelaku-pelaku pun dihukum menurut hukum yang ada di negara itu, negara Brazil.
Dr. Anísio Ferreira de Souza dijatuhi hukuman 77 tahun, Dr. Cesio Brandao 56 tahun, mantan polisi Carlos Alberto 35 tahun, Hamilton Gomez 57 tahun, dan terakhir adalah Francisco das Chagas ini di Brito dijatuhi hukuman 385 tahun penjara. Mereka hingga kini masih mendekam di balik jeruji besi. Sekian ceritanya. Gimana kesan dan pesan dari cerita ini? Menurutku kalau kasus besar ya, apalagi kasus lama, biasanya informasi yang ada di internet udah banyak versinya. Jadi cerita ini ya rangkuman dari beberapa sumber itu. Semoga kalian bisa paham dan terhibur ya dengan kontenku. Jika kalian suka silakan like dan komen, insyaallah akan aku balas satu-satu komennya. Dan kalau ada yang salah gitu ya dalam penyampaian aku, kalian komen aja biar aku pin komennya. Oke? Dah, assalamualaikum.